tempat disco dan segala macam. Saya nggak enjoy gitu. Yeah. Di dalam situ saya nggak. Waktu itu saya menyikapinya adalah ya udah kalau gitu jangan saya yang melakukan. Jadi saya akhirnya mencarilah istilah kerennya punya direktur entertainment gitu. Chief Entertainment Officer. Awalnya saya merasa itu benar gitu kan. Yang penting kalau dosa ya dosa dia bukan saya gitu kan. Satu sisi kan Yonatan sadar bahwa bisnis ini harus gua jalanin dengan kebenaran. Ya maksudnya tapi di satu sisi dunia entertainment ini kan tadi yang Yonatan ngomong ini gemerlap, bebas, ya kadang-kadang juga identik dengan apa ada drugs juga dan lain-lain. Pokoknya happy pesta gitu. Nah, bagaimana Yonatan waktu deal sama teman-teman artis yang ada di naungan manajemen ini bicara mengenai soal the truth, ya. Dan kebenaran yang Yonatan bilang ini nilai yang gue pegang nih gitu. Gimana tuh Yo? Ya menarik karena itu juga proses perjalanan yang saya masih berjuang sampai hari ini kita jalanin ya. Dulu saya memang punya pemikiran begini, saya tuh memang agak sering menanya diri saya ini sebenarnya cocok nggak ya di dunia ini ya? Karena terus terang saya tuh tidak ngerokok, saya nggak suka ngerokok. Saya udah nyoba tapi saya nggak menemukan enaknya ngerokok gitu. Minum juga, saya juga teman-teman lain gitu ya banyak yang minum. Menikmati minum. Saya mencoba juga, tapi saya juga nggak menikmati. Jadi saya tidak ngerokok, saya tidak minum, saya tidak suka ke tempat-tempat disco dan segala macam. Saya nggak enjoy gitu. Yeah. Di dalam situ saya nggak. Waktu itu saya menyikapinya adalah ya udah kalau gitu jangan saya yang melakukan. Jadi saya akhirnya mencarilah istilah kerennya punya direktur entertainment gitu. Chief Entertainment Officer. Kurang lebih begitu. CEO, Iya, Chief gitu. Entertainment Officer. Akhirnya jadi saya minta tugas-tugas itulah mereka yang lakukan. Karena sebenarnya bisnis musik ini it's about relation. Yang produk kita kan adalah manusia ya. Partner kita adalah artis manusia gitu. Jadi hubungan itu nomor satu. Gimana kita bisa dekat dengan artis bisa merasa dekat dengan kita. Itu it's a number one gitu. It's more than a contract gitu. Ikatan yang kalau yang sudah terbentuk gitu. Jadi memang butuh tuh memelihara dan membina hubungan. Untuk membina hubungan dengan artis ya memang dengan cara-cara yang mereka kehidupan mereka gitu ya. Jadi ya it's nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, itu memang lifestyle-nya mereka. Betul. Makanya saya pikir jalan saya adalah ya saya kalau saya nggak suka ya saya minta tolong orang lain lah gitu. Awalnya saya merasa itu benar gitu kan. Yang penting kalau dosa ya dosa dia bukan saya gitu kan. Tapi ya lama-lama saya sadar bahwa itu is not enough juga. Walaupun itu saya diwakilkan orang, tapi kan the control is still in me ya gitu. Jadi ya akhirnya saya mulai merubah. Saya merubahnya dengan cara ya pada saat merekrut artis-artis baru kita coba mulai mencari artis-artis yang juga punya nilai-nilai yang sama lah Pak gitu. It's a process lah gitu. Patokan saya selalu bilang sama artis saya, nggak apa-apa kita mau happy mau apa ya minum apa nggak oke, tapi ikutin aturan. Selama pemerintah tidak melarang, kamu boleh lakukan. Jangan lakukan hal-hal yang dilarang pemerintah. Patokannya saya ngomongnya begitu Bu. Saya nggak bawa ke arah religious ya, tapi lebih ya mau minum kan ada batasannya. Mau berbuat sesuatu mikir ini ilegal apa enggak. Kalau sesuatu yang dilarang pemerintah jangan lakukan. Kalau selama pemerintah boleh nggak apa-apa aturannya gitu. Jadi saya coba tidak edukasi berlebihan juga betul gitu. Jadi kalau misalnya Yonatan satu malam diajak nih sama teman-teman artis, ayo dong Pak Yonatan ikut kartun kita happy dulu nih gitu. Anda nolak atau Anda bilang gimana? Saya kadang-kadang datang. Saya datang, teman saya nggak hadir sebentar. Saya gitu. minum ya, tapi minumnya karena saya nggak doyan ya Bu terus terang. Jadi saya nggak minum. Minumnya soft drink sama aku aja gitu kan. Gitu. Jadi saya tetap berada di sana, saya mau maintain the relation, kita happy nyanyi-nyanyi, it's okay gitu. Tapi ya itu, don't do anything illegal. Patokan saya gitu aja. Iya. Ya kan. Saya tertarik dengan nama Trinity ya, yang tadi Yo cerita. Jadi sekarang ini kan dulu nggak ada kayak seperti kebetulan, tapi kan tidak ada hal yang kebetulan ya. Nah, kira-kira yang tidak kebetulan itu menurut Yo apa? Sehingga nama Trinity menjadi sesuatu. Seiring dengan berjalannya waktu, 20 tahun saya menjalani Trinity, baru hampir 20 tahun ya. Saya baru merasa mungkin Tuhan itu mau menggunakan saya di Trinity dan menggunakan apa ya istilahnya bidang entertainment ini untuk juga bisa menunjukkan ke banyak orang bahwa kita juga bisa menjalani bisnis entertainment yang biasa konotasinya dengan dunia gemerlap dan hal yang negatif, segala macam. Kalau kita melakukannya dengan baik juga bisa kok gitu. Maksudnya baik dalam pengertian tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran kebenaran dan yang Tuhan berikan gitu ya.
tetap bisa berjalan seiring berjalannya dengan itu, bisa dua-duanya bisa saling paralel berjalan berdampingan gitu, tidak Yo. harus mengorbankan salah satu gitu. Kalau boleh tanya Yo, jadi sejak kapan sih you mulai merubah mindset bisnis ini bahwa ini nilai-nilai kebenaran ini juga harus bisa diterapkan di bisnis entertainment? Saya mulai aware itu tahun 2013 Pak, di mana pertama kali saya kebetulan diajak seorang teman untuk ikut sebuah camp namanya Camp Sukses Sejati oleh komunitas namanya KBC, dan di situ saya terbukalah matanya bahwa sukses itu nggak cuma sekedar duniawi, tapi sukses juga ada kesuksesan lain di mana kita juga harus sukses di keluarga, sukses secara hubungan dengan orang lain, nggak hanya uang sebagai tolak ukurnya, is not the only one gitu. Jadi itu poin di mana you mulai berubah, itu mulai bilang oh ini bisa nih ternyata. Iya, nih, karena walaupun sebenarnya saya waktu dari kecil itu kan memang kalau papi saya itu sangat taat sama yang namanya pajak ya. Jadi dia tuh paling nggak mau tuh neko-neko soal pajak. Jadi saya dari kecil tuh selalu di brainwash kalau kerja itu harus yang benar, pembukuan harus benar, bayar pajak yang benar gitu. Sedangkan waktu saya terjun ke dunia bisnis, saya ngelihat banyak sekali kompetitor, rekan perusahaan-perusahaan lain ya, yang wah kalau bisa bayar pajak sekecil-kecilnya gitu. Sedangkan kalau kami tuh kurang begitu disukain sama partner-partner karena dikit-dikit pungut pajak ya, harus bayar pajak ya. Jadi itu menjadi sebuah kerugian ya, waktu itu saya ngelihatnya. Jadi saya pikir wah kok orang lain enggak ya, kenapa kita doang gitu. Jadi kita merasa orang lain disadvantage buat company kita gitu Pak. Tapi waktu saya ketemu komunitas KBC dan itu saya melihat loh ternyata ini nih komunitas yang cari di mana tetap berusaha profit oriented Pak. Bukan yang ngomong hanya yang tapi dalam jalur yang benar. Iya, tapi dengan jalan-jalur yang benar. Dan itu Iya. kita dibukakan mata, ternyata banyak contoh-contoh orang-orang juga yang menjalani bisnis dengan benar, tapi juga bisa menemu sukses. Jadi saya merasa this is the one gitu. This is it. I see. Pak, This is our KBC turning itu back. apa ya? Singkatan apa Pak KBC? Kingdom Business Community. Oh, Kingdom Business Community. Iya. Tadi kan dibilang nilai-nilai kebenaran. Bisa disebut nggak? Itu apa sih maksudnya yang supaya kita gampang mencernanya ya? Oke, kalau nilai kebenaran yang saya dapat dari KBC ya Bu ya, itu menempatkan Tuhan pertama menjadi nomor satu, glory, punya glory value, God center gitu. Iya, terus obedient of the truth. Yes. Jadi kita taat pada kebenaran gitu. Taat pada kebenaran, yang Loy- artinya firman Tuhan ya? Iya, loyal to proses, nggak ada yang instan, semua harus dijalani Loyal sesuai to dengan proses. gitu. Ya. Tiga Terus, hal ini ya? Iya, terus penyerahan hak. Jadi yang memang berikan yang menjadi haknya orang lain, yang berikan menjadi haknya orang lain, termasuk terhadap negara. Gitu. Wow. Oke. Salah satunya itu. Dan saya pikir dari apa yang disampaikan Yonatan ini, wise people bisa belajar hari ini bahwa satu, ya memang segala sesuatu itu bisa kok dijalankan dengan benar. Iya. Yaitu bisa juga God centered gitu. Betul. Dan yang poin yang menarik itu adalah bahwa nothing is instant. Betul. Semua proses. Jadi wise people yang Anda tonton hari ini ya harus ingat gitu ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Kalaupun ada itu hanya segelintir orang-orang yang mengalami. Betul. Tapi sebagian besar dari kita melalui hidup berproses. Iya. Dari kecil menjadi lumayan, menjadi sedang, menjadi besar. Iya. Begitu ya Yo ya? Betul, betul. Sebelum kita lanjut nih ngobrol dengan Pak Yonatan Nugroho, buat wise people yang ada saat ini mungkin sedang bergumul dengan berbagai macam masalah di dalam pekerjaan Anda. Atau mungkin Anda menghadapi banyak tekanan dari atasan atau klien Anda. Yuk datang sama Tuhan, minta hikmat dan kekuatan, dan minta Dia yang buka jalan bagi Anda. Nah, jika Anda butuh dukungan doa, kami siap 24 jam setiap hari untuk mendukung Anda di dalam doa. Hubungin kami di nomor di bawah ini ya. Dari seorang Yonatan Nugroho itu bisa membuat orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi bisa diorbitkan menjadi artis yang terkenal, tapi tidak hanya terkenal, tapi mereka terkenal juga dengan nilai-nilai yang baik. Saya menemukan Maudi itu, kenal Maudi pertama kali, Maudi masih umur 14 tahun gitu. Jadi memang kita mencari artis muda, di mana artis muda ini juga masih berproses ya. Jadi lingkungan dia juga mempengaruhi ya.